Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Fenina Rizky dari kelas 3A. Kali ini kita akan membahas mengenai ayat jurnal penyesuaian. Ayat jurnal penyesuaian atau yang biasa disingkat dengan AJP adalah jurnal yang dibuat oleh perusahaan pada akhir periode yang bertujuan untuk menyesuaikan saldo perkiraan dan akun, baik itu akun real maupun akun nominal, agar kiranya menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Fungsi dari AJP yaitu 1. Supaya akun-akun nominal yakni akun pendapatan dan beban bisa diakui pada suatu periode. 2. Menghitung perkiraan nominal pendapatan serta beban sebenarnya. 3. Menetapkan saldo catatan pada setiap akun buku besar di akhir periode. 4. Agar pada akhir periode akun real yakni harta, kewajiban, serta modal mencerminkan jumlah yang sebenarnya. Ada dua kelompok jenis akun yang memerlukan AJP. Pertama adalah kelompok akun yang melibatkan penerimaan atau pengeluaran kas di awal, yaitu beban dibayar di muka dan pendapatan diterima di muka. Kelompok ini sering disebut sebagai pos tangguhan. Kelompok kedua adalah kelompok yang melibatkan penerimaan atau pengeluaran kas di belakang, yaitu akruan pendapatan dan akruan beban. 5 jenis dalam entry atau ayat jurnal penyesuaian. 1. Piutang pendapatan atau accrued revenues. 2. Beban masih harus dibayar atau accrued expense. 3. Penyusutan aktiva tetap atau depreciation. 4. Kerugian piutang atau bad debt expense. Dan yang kelima, biaya pemakaian perlengkapan atau use of equipment cost. Nah, kali ini ada contoh soal jurnal penyesuaian butik batik oleh Fenina yang melakukan pengecekan ulang sebelum penyusunan laporan keuangan per 31 Juni 2018. Di bawah ini terdapat 5 kali transaksi. Mari kita lihat bersama dan kita perhatikan ya. Mari kita jawab bersama mengenai soal yang tadi. Jadi, di transaksi pertama yaitu saldo perlengkapan di neraca saldo sejumlah 1 juta. Ternyata sesudah dilakukan pengecekan sebenarnya, jumlah perlengkapan adalah 850.000. Jadi harus dikurangi sebesar 150.000 pada kolom kredit. Dan perlengkapan yang berkurang untuk kegiatan usaha maka akan diakui sebagai beban perlengkapan. Jadi beban perlengkapannya bertambah senilai 150.000 di debit. Nah, AJP-nya adalah beban perlengkapan terletak di debit sebesar 150.000 dan perlengkapan terletak di kredit sebesar 150.000. Transaksi yang kedua yaitu perhitungan sewa dibayar di muka senilai 1.200.000 untuk jangka waktu 3 bulan dan terhitung mulai tanggal 2 Juni 2018 adalah sewa per bulannya 1.200.000 per 3 bulan. Artinya 1 bulannya itu 400.000. Soalnya pada bulan Juni telah terhitung sebesar 400.000 sebab terhitung masih bulan Juni atau belum memakainya lagi. Artinya sewa dibayar di muka berkurang di kredit sebesar 400.000 dan sewa yang telah terhitung dijalani 1 bulan yaitu bulan Juni senilai 400.000 juga wajib diakui sebagai beban sewa. Artinya beban sewa bertambah sebesar 400.000. Maka JP-nya beban sewa terletak di debit sebesar 400.000 dan sewa dibayar di muka terletak di kredit sebesar 400.000. Transaksi yang ketiga, peralatan disusutkan. Analisis dari peralatan disusutkan nilainya sebesar 100.000. Artinya peralatan sudah mengalami penyusutan dan dicatat sebagai beban penyusutan. Jadi beban penyusutan bertambah senilai 100.000 di kolom debit dan akumulasi penyusutan peralatannya bertambah sebesar 100.000. Maka JP-nya adalah beban penyusutan terletak di debit sebesar 100.000 dan penyusutan peralatan terletak di kredit sebesar 100.000. Selanjutnya transaksi yang keempat, beban tertangguhkan. Akibat dari kelalaian sebuah perusahaan, ternyata tagihan listrik belum terbayarkan sebesar 70.000. Beban listrik bertambah sebesar 70.000 di kolom debit dan karena belum dibayarkan, maka beban listrik yang masih wajib dibayarkan atau menjadi hutang listrik sebesar 70.000. Maka JP-nya beban listrik terletak di debit sebesar 70.000 dan hutang listrik terletak di kredit sebesar 70.000.
Selanjutnya ke transaksi yang terakhir, yaitu beban gaji. Pembayaran gaji 2 minggu sekali tiap hari Sabtu sebesar 200.000. Sekarang tanggal 21 Mei di hari Rabu dan gaji akan dibayar hari Sabtu tanggal 3 Juni. Dengan begitu, gaji karyawan bulan Mei terhitung 150.000 belum dapat dibayarkan. Analisis beban gaji bertambah sebanyak 150.000 pada kredit. Maka AJP-nya yaitu beban gaji terletak di debit sebesar 150.000 dan hutang gaji terletak di kredit sebesar 150.000. Maka jumlah pada kolom debit sebesar 870.000 dan kolom kredit sebesar 870.000. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.